Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 26 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Kita diingatkan supaya menjadi biji sesawi dan ragi bagi sesama kita. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat pelayan sabdamu, Engkau sudah menanam biji sesawi di dalam diri kami masing-masing. Kami mohon, teguhkanlah iman dan semangat kami untuk tumbuh kembangkan biji sesawi itu dalam diri kami. Dan selanjutnya, jadikanlah kami biji sesawi dan ragi bagi sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai kamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah biji sesawi dan ragi bagi sesama kita. Injil hari ini mengingatkan saya akan pengalaman seorang teman bruder. Pada suatu hari ia ke kota. Karena merasa sangat lapar, ia masuk ke warung makan. Ia memesan makanan, kemudian pelayan membawa pesanannya ke meja di mana ia duduk. Sewaktu mau bayar, pelayan katakan kepadanya bahwa seorang bapa sudah membayar pesanannya. Dia bertanya, "Siapa orangnya?" Pelayan langsung tunjukkan orang yang lagi duduk bersama seorang ibu dan 2 orang anak. Bruder mendekati meja makan mereka. Sebelum dia tiba di meja makan, bapak itu berdiri dan menjemput sambil merangkul sang bruder. Bruder terheran-heran. Bruder tanya, "Bapak yang membayar pesanan saya?" "Ya, benar, saya sudah membayarnya," jawab sang bapak. "Maaf, Bapak siapa?" tanya bruder. "Akulah mantan muridmu. Engkau sudah mengajar saya dan saya selalu bicarakan namamu kepada keluarga saya," kata sang bapak. "Engkau sudah menjadi inspirasi hidupku. Saya berterima kasih kepadamu karena engkau sudah menanamkan nilai-nilai Injil dalam hidupku," sambung sang bapak. Kemudian ia memperkenalkan istri dan anak-anaknya kepada bruder. Itulah biji sesawi dan ragi yang sudah ditanamkan oleh bruder tua ini dalam diri sang bapa sejak masa mudanya. Dan kini sudah tumbuh dan menjadi orang baik. Kesaksian hidup dari bruder sudah mempengaruhi kehidupan anak muridnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus katakan, kerajaan Allah itu seumpama sesawi yang ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya.
Perumpamaan ini mau mengajar kita bahwa kerajaan Allah itu punya kekuatan dalam dirinya. Kekuatan itu bisa mempengaruhi orang lain. Apa saja kekuatannya? Kekuatannya adalah cinta kasih, perdamaian, keharmonisan, saling menghargai, saling meneguhkan, saling memuji, dan saling mempercayai. Kalau kebajikan-kebajikan ini ditaburkan ke dalam hati dan pikiran seseorang, dan orangnya menanggapinya dengan serius, memeliharanya dengan baik, dan membiarkannya bertumbuh dengan baik, maka pribadi yang menerimanya akan menjadi pribadi yang baik dan kuat juga. Kalau kita selalu menerima nasihat dan teguran yang membangun dari sesama, dan hayati serta amalkan semuanya dalam hidup, maka kita pun akan berkembang menjadi manusia yang baik. Sama halnya dengan ragi. Kalau ragi itu diaduk-aduk ke dalam tepung terigu sampai rata dan membiarkannya berkembang tanpa diganggu, maka roti pun akan membesar. Tetapi kalau sesudah diaduk lalu kita langsung masukkan ke oven dan dibakar, maka rotinya tidak membesar. Raginya tidak mempengaruhi perkembangan tepung terigu. Jadi sabda Tuhan dan nasihat-nasihat sesama harus dicerna dan dihayati, selanjutnya diamalkan dalam hidup. Pesan moral dari perumpamaan ini adalah bahwa ajaran Tuhan pada hakikatnya punya kekuatan dalam dirinya. Kalau ajarannya diterima dan dihayati dengan baik, maka pasti akan membawa pengaruh yang sangat baik bagi orangnya. Tetapi kalau tidak diterima, maka ajaran itu tidak mendatangkan manfaat baginya. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa membuka hati dan pikiran kita agar kita selalu siap mendengarkan sabda Tuhan dan nasihat sesama, dan biarkan semuanya bertumbuh dalam hati kita. Kita juga mohon semoga Tuhan memampukan kita untuk menjadi biji sesawi dan ragi bagi sesama lewat tutur kata dan tingkah laku kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.